Saya tawakal kepada Allah. Ini kan orang Islam kan gampang ngomong gitu Pak, tawakal. Tawakal bongkoan. Kata orang itu mengatakan, saya tawakal kepada Allah. Itu urusan Allah. Umar marah Pak. Beliau ambil tongkat. Ini kalau sekarang mungkin Umar ini dianggap radikal Pak. Nanti viral, Umar mengusir jamaah dari masjid. Itu Umar Pak, tapi dilakukan. Umar itu marah Pak. Kemudian Umar itu ambil tongkatnya, dipukuli semua. Beliau mengatakan, bal antum mutawakilun. Engkau bukan orang yang tawakal, engkau orang yang pura-pura tawakal. Kata Sayyidina Umar, fa innas la tumtir dhahaban wala fiddatan. Ingat, langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak. Maka Umar bin Khattab orang yang seperti ini Pak, diusir dari masjid. Kenapa? Karena di Al-Quran Allah berfirman, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Kalau kalian selesai sholat, jangan diem di masjid. Kalau jenengan selesai sholat, jangan iktikaf di masjid, jangan wiritan di masjid. Kata Al-Quran, fantashiru fil ardi. Selesai sholat, bertebarlah ke muka bumi, cari rizki Allah. Lah semangat ini harus kita punya Pak. Umat Islam itu harus semangat ekonomi juga harus jalan. Semangat ke masjid juga jalan. Semangat menguasai pasar juga harus jalan. Paham gitu Pak? Ini Umar bin Khattab. Nanti akan saya jelaskan apa pengaruhnya Pak. Pun. Kemudian kita lihat ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga Pak. Masya Allah Pak. Jangan kalau lihat sahabat ini. Ada 10 sahabat yang kata Rasulullah dijamin masuk surga. Siapa itu? Yang pertama hadisnya riwayat Imam Turmudi nomor 3680. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang menjadi pebisnis dan kaya raya itu 8 orang. Artinya jalan menuju surga itu gak harus miskin. Karena 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu ekonom, pebisnis juga kaya raya. Tidak cukup ke masjid Pak. Nggak cukup ke masjid Pak. Bun, kita coba cek satu-satu Pak. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat termulia yang kata Rasulullah orang yang paling saya cintai adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini Pak, Masya Allah, kalau sedekah itu luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq itu pada waktu perang Tabuk. Perang Tabuk itu Madinah mau diserang oleh orang Romawi. Maka Rasulullah pada waktu musim paceklik. Karena musim paceklik Rasulullah mengumpulkan dana. Anda tahu Abu Bakar itu bawa apa? Kata Umar. Umar itu dari dulu Pak, itu iri sama Abu Bakar. Kenapa? Tidak pernah menang. Dalam hal ibadah nggak pernah menang. Pada waktu perang Tabuk, Umar itu sudah kerentek hatinya. Sekarang saya mau ngalahkan Abu Bakar. Akhirnya Umar bin Khattab bawa separuh hartanya Pak. Wah, menang saya ini. Karena yang saya bawa separuh harta saya. Datang ke Rasulullah dikasihkan. Rasulullah tanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, mithlahu. Saya tinggalkan sama, berarti saya ambil separuhnya. Setelah itu datang Abu Bakar, bawa hartanya. Ditanya Rasulullah, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya semua yang saya punya tak bawa. Itu Umar langsung gejelek Pak. Waduh, kalah maneng Abu Bakar. Itu Umar bin Khattab, kalah maneng. Maka sejak saat itu Umar mengatakan saya tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar. Abu Bakar itu ternyata pebisnis Pak. Jenengan bisa ketemukan riwayat tentang Abu Bakar pebisnis itu ada pada riwayat Abu Dawud, Mu'jam Al-Kabir karangan At-Tabrani. Ini yang paling bawah, tidak saya terjemahkan karena nggak cukup. Di sini dijelaskan, beliau mengatakan karena Abu Bakar As-Siddiq tajiron ila Busra. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang pebisnis. Bukan hanya pebisnis, bisnisnya juga ekspor impor. Orang termulia setelah Rasulullah juga pebisnis. Jadi nggak ada Pak sahabat itu
ngegrem nang masjid itu nggak ono Pak. Nggak ada sahabat yang sukanya diam di masjid terus tuh nggak ada Pak. Waktunya ke masjid ya ke masjid, waktunya sholat jamaah ya ke jamaah, selesai jamaah fantasyiru fil ardi. Abu Bakar pun itu juga sama, orang termulia. Bagaimana Umar? Coba kita lihat. Umar bin Khattab ini juga luar biasa. Umar bin Khattab ini kata Rasulullah SAW orang yang paling ditakuti oleh setan. Kata Rasulullah, kalau Umar lewat satu gang, setan tidak berani lewat di gang itu. Wah, ini luar biasa. Kalau kita yang takut sama hantu, Pak. Kalau kita kan yang takut, kita yang hantu. Tapi Umar bin Khattab kata Rasulullah, andai kan Abu Bakar lewat satu jalan, pasti setan akan ambil jalan lain. Umar bin Khattab, Masya Allah, itu beliau pernah sedekah mewakafkan hartanya yang ada di Khaybar. Makanya kalau jenengan bicara wakaf, hadis tentang wakaf itu pasti Umar. Karena pertama kali yang mewakafkan hartanya adalah Umar bin Khattab. Luar biasa. Umar bin Khattab juga pedagang. Cerita dagangnya Umar bin Khattab sampai bisa baca dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1920. Nanti materinya jangan bisa ambil. Pun. Nah, yang menarik ini Pak, Utsman bin Affan. Ini luar biasa Pak. Masya Allah, Utsman bin Affan ini saya akan cerita Pak, jangan biar tahu seberapa jauh kita dari Utsman bin Affan Pak. Utsman bin Affan itu menantunya Rasulullah, bahkan menjadi menantu Rasulullah 2 kali. Makanya beliau terkenal Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya, karena pernah menikah dengan 2 putri Rasulullah. Utsman bin Affan ini adalah orang yang paling Rasulullah itu malu kalau ketemu Utsman bin Affan. Suatu ketika Rasulullah itu tidur Pak, Abu Bakar datang biasa, tidak dirapikan. Umar datang biasa, baru Utsman datang langsung rapi-rapi Rasulullah. Aisyah kaget, kenapa Rasul? Abu Bakar datang jenengan tidak rapi-rapi, Umar datang nggak rapi-rapi, tapi giliran Utsman jenengan rapi-rapi. Apa kata Rasulullah? Bagaimana saya tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan. Ini Utsman bin Affan Pak. Ya, yang perlu kita tiru ini Pak, yang kita perlu ini Pak. Masya Allah Pak, ini saya kalau lihat ini tuh merinding Pak. Coba jangan baca ini Pak. Utsman bin Affan itu setiap Jumat, kalau kita setiap Jumat itu apa Pak? Mentok sedekah nasi bungkus, itu mek sempat. Bapak-bapak mek gak sempat, duwe mek ono kaleng masjid delok mek gambar abang, duh duduk wayahe. Iki nggene tek mall iki. Didelok maneh gambar biru, duduk wayahe. Iki wayahe nang warung mari ngono iki. Baru sing muncul gambare Patimurah pahlawan perjuangan. Oh, pantes iki. Lebokno. Makanya takmir masjid perjuangan terus. Karena jamaahnya kalau masukkan uang, yang dimasukkan uangnya perjuangan. Makanya takmir masjidnya perjuangan terus, Pak. Mikir dana. Gara-gara jamaah ini seneng ngelebokno pahlawan perjuangan. Masya Allah. Coba kita lihat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pernah mengatakan begini Pak, wala marrot bi jum'atun mundu aslamtu illa wa ana a'tiku fiha raqabah. Tidak pernah lewat satu Jumat kecuali setiap Jumat saya selalu memerdekakan budak.